Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Tarakan terekam kamera saat mencuri di sebuah ruko. Segmen kedua disajikan berbagai peristiwa menarik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Terdorong timbunan tanah perumahan Premier Hill, 2 rumah di Lok Bahu, Sungai Kuncang, Samarinda rata dengan tanah. Seperti inilah kondisi 2 rumah warga di Jalan M. Said, Lok Bahu, Sungai Kuncang, Samarinda, Kamis siang. Keduanya ambruk akibat terdorong tanah timbunan perumahan Premier Hills yang ambrol. Kepala Pelaksana BPBD Suwarso menyatakan, ambruknya 2 bangunan ini terjadi Selasa pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini BPBD masih terus memantau upaya pengembang untuk menyingkirkan timbunan tanah yang masih labil tersebut dengan menggunakan alat berat. Itu dilakukan untuk memastikan langkah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kejadian serupa. Informasi tadi saya terima sekitar pukul 11, 2 unit rumah ya, yang satu permanen, satunya lagi semi permanen sudah rubuh, sudah rata dengan tanah gitu. Dan memang ini sudah kita duga sebelumnya karena terjadi pergerakan terus. Walaupun begitu, memang dari pihak pengembang juga sudah mengerahkan 4 unit alat berat, tambah 1 lagi 4 ekskavator, 1 unit doser gitu. Dan informasi juga mereka warga yang terdampak sudah mulai diungsikan. Tapi ada satu hal yang baru, kita ingin tahu persis bagaimana teknis penanganan selanjutnya pasca longsor ini, termasuk di dalamnya bagaimana penanganan terhadap korban ini. Dari warga diketahui pergeseran tanah yang merubuhkan rumah ini terjadi siang hari. Mereka juga mengaku sudah bertemu dengan pengembang. Namun begitu, para pemilik bangunan ini belum mendapatkan ganti rugi, kecuali hanya dalam bentuk janji. Jam 15? Jam 11. Jam 11? 15. Jam 11.15 paling. Yang roboh ini bangunan apa paling? Bangunan rumah. Rumah ya? Ya, rumah cuma kosong gitu loh. Kosong ya? Nggak ada gitu. penghuninya. Setelah amblas ini, apalagi yang dilakukan pihak pengembang ini paling? Masih dalam pengangkatan tanah. Pengangkatan tanah. Kalau rumah paling sendiri kondisinya seperti apa sekarang? Ya, seperti ini, seperti itu, Pak. Sudah miring rek, tinggal nunggu rubuh ya? Iya, tinggal nunggu Aduh, ya. Tinggal nunggu. Oh iya. Paling dari pihak perusahaan ada khusus ke paling atau bagaimana? Ada, Sudah ada ya? Sudah ketemu? Juga ketemu. Hasilnya apa paling? Ya, suruh nunggu dulu. Sungguh nunggu. Ya, Artinya ada niatan tanggung jawab atau gimana paling? Ada. Saat ini warga yang terdampak oleh pergerakan tanah timbunan itu sudah mengungsi. Mereka masih menunggu pertanggungjawaban pengembang perumahan. Tercatat tak kurang dari 7 bangunan terancam rubuh. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Relawan Taruna Samarinda atau RTS Kamis siang dikerahkan untuk melakukan fogging atau pengasapan di kawasan RT 12 Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda. Ini dilakukan menyusul ancaman demam berdarah denggi atau DBD. Para relawan ini turun lapangan setelah mendapat permintaan dari warga. Pengasapan diakui sudah 2 kali dilakukan setelah sebelumnya dianggap kurang efektif. Hari ini ada kegiatan fogging, ya kemarin sudah 2 kali ini. 2 kali ini fogging karena dapat laporan dari
masyarakat Mugirjo, terutama Pak RT 12 kemarin diminta untuk booking, ada warga yang kena DBD. Hari ini ada berapa personel, Pak? Hari ini 3 personel. Dari warga diketahui DBD ternyata sudah menjangkiti 7 orang. Khawatir dengan ancaman tersebut, mereka pun meminta bantuan relawan kemanusiaan agar pengasapan bisa dilakukan secara merata. Warga iuran untuk membeli obat pembasmi nyamuk. Nah gini Mas, ini kan di sini ini di RT 12 khususnya ini sudah darurat lah istilahnya. Karena kemarin sudah di pogging juga di hari Minggu. Tapi dengan adanya poggingan yang pertama kan kurang efektif karena di sini warga sudah ada 7 itu warga. 7 warga yang terjangkit DBD. Makanya kami dari warga juga kebetulan dari Pak RT yang mendesak kepada warga di RT 12 ini karena beliau lagi di Jawa ini untuk melakukan pogging yang kedua. Tapi alhamdulillah dengan antusiasnya warga untuk iuran warga untuk mendatangkan pogging ini kan perlu biaya juga Mas, untuk kayak beli bensin, belian itu. Warga berharap pemerintah juga ikut turun tangan mengatasi ancaman DBD di daerah tersebut. Ini karena ancaman tersebut sudah meluas ke RT lainnya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. ...142 orang dilibatkan melipat surat suara pemilihan umum 2024. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Geraha Pemuda Tanjung Redep, Kabupaten Berau itu dimulai sejak Rabu siang. Sedangkan surat suara yang dilipat mulai dari surat suara Presiden, DPRD Kabupaten, Provinsi, dan DPR RI. Sedangkan untuk DPD RI menyusul. Tim Bawaslu yang diturunkan memantau aktivitas tersebut mendapati sejumlah surat suara yang rusak. Perhatian mereka ini mulai dari surat suara robek atau sudah tercoblos hingga beberapa kesalahan lainnya. Surat suara tersebut selanjutnya disortir dan disimpan tersendiri. Dari Bawaslu Kabupaten Berau telah menurunkan tim untuk pengawasan pelipatan surat suara ini, di mana target pengawasan kami adalah di mana surat suara yang rusak itu bisa tersortir dengan baik, atau yang sudah tercoblos itu menjadi prioritas pengawasan kami. Alhamdulillah pada saat pengawasan ini ada beberapa yang sudah terdeteksi rusak, di mana salah satunya adalah salah print. Tidak ada tanda tangan KPPS yang wajib harus ditandatangani pada saat nanti di hari H. Ketua KPPS harus menandatangani, itu tidak ada di dalam print-printan suara-suara yang kami sortir pada hari ini. Seorang relawan mengaku pelipatan surat suara ini harus dikerjakan dengan cepat. Mereka tidak mengetahui alasannya, namun setiap relawan harus menyelesaikan pekerjaannya dalam tempo sehari. Kita dikasih jatah secepat mungkin, ini dalam satu kotak kalau bisa dihabiskan dalam 1 hari. Dalam 1 hari, Pak ya? Ada kurang lebih 2000 eksemplar, 2000 lembar. Nantinya surat suara yang telah dilipat ini secepatnya didistribusikan ke masing-masing TPS di 13 kecamatan se-Kabupaten Berau. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Berau hingga Kamis siang masih membuka kesempatan bagi warga yang hendak mendaftar sebagai petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Anggota Bawaslu Berau, Tamjidillah Nor, memastikan perekrutan dilakukan melalui seleksi ketat. Sementara petugas PTPS di tiap TPS hanya 1 orang. Dengan begitu, Bawaslu membutuhkan 807 orang untuk semua TPS se-Kabupaten Berau. Penerimaan untuk PTPS Pemilu tahun 2024 sesuai dengan juknis yang kami terima, hari ini sudah mulai dibuka pendaftaran untuk petugas PTPS yang akan bertugas nanti di setiap TPS. Adapun di jajaran Bawaslu sesuai dengan jumlah TPS untuk pelaksanaan pemilu ada 807 TPS yang mana di setiap TPS akan ditempatkan 1 petugas PTPS. Hingga Kamis siang tercatat sudah 146 orang yang mendaftarkan diri dan pendaftarannya ditutup 6 Januari 2024. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.